Selamat siang, salam. Tuhan, selamat Paskah buat kita semua. Minggu kemarin kami ada perayaan Paskah di Puncak. Jadi kami tidak bisa hadir dan kami ganti jadwal hari ini. Dan kebetulan Bapak Gembala juga sedang ada acara di Bandung. Jadinya kami menggantikan. Mari kita buka kitab kita di Matius pasalnya yang ke-14. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 30. Dengan dulu ketika Yesus berjalan di atas air. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ke-22, Bapak Ibu ayat 23 dan seterusnya sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun meredalah. Haleluya. Saudara, tema firman Tuhan siang hari ini adalah berjalan di atas air. Apakah saudara pernah naik kapal atau naik perahu dan di perahu itu ada gelombang ya? Saya pernah beberapa kali naik perahu dan memang keadaannya itu ombaknya sedang besar. Perahu itu seperti ingin dibalikkan, goyang ke sana, digoncang ke kiri, goyang ke kanan, dan sepertinya kita akan terbalik. Saudara, badai yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, itu merupakan badai yang tiba-tiba saja muncul. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang, tetapi Yesus tidak bersama dengan mereka. Kenapa? Karena dia akan berdoa dulu. Dan Yesus berkata, "Aku akan pergi ke sana. Aku akan bertemu dengan kalian di sana, di seberang nanti. Sekarang kalian pergi dahulu naik perahu untuk menyeberang ke sana."
Yesusnya belakangan. Kemudian di pertengahan jalan, di tengah-tengah danau itu, terjadilah gelombang badai yang sangat besar, yang bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Seolah-olah perahu mereka itu akan tenggelam, akan terbalik. Dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua merasakan ketakutan. Bagi kita saat ini, mungkin kita sedang mengalami yang namanya badai kehidupan. Ada persoalan yang besar yang sepertinya kita tidak bisa hadapi, karena sangat besar sekali persoalan ini. Kita sudah lakukan banyak cara, tapi nggak bisa. Kita coba kesini, kita coba melakukan ini, tetap aja ada badai ini. Tetap aja ada persoalan ini yang makin hari makin besar. Saudara, inilah badai kehidupan. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengatasi dan melewati badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini? Oleh sebab itu, kita mau belajar melalui firman Tuhan yang kita baca, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati badai kehidupan yang kita alami saat ini. Yang pertama adalah kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Di ayat firman Tuhan tadi katakan, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menyeberang sana. Ya. Sebelum menyeberang, tidak ada angin yang besar. Sebelum menyeberang, anginnya itu tenang. Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi. Ketika Yesus sudah memerintahkan mereka untuk pergi, menyeberang sampai di sana, artinya apa, saudara? Artinya ada perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, dan pasti mereka akan sampai di sana dengan selamat. Ya, seharusnya karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan, mereka gak perlu takut. Seharusnya mereka gak perlu khawatir, karena Yesus sudah jamin, kamu akan sampai ke sana, kalian akan sampai ke seberang. Itu perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, murid-murid Tuhan Yesus, mereka sangat ketakutan ketika ada badai yang besar. Ya. Padahal saudara, sebelum mereka menyeberang, mereka baru saja melihat Yesus melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Mereka murid-muridnya baru saja melihat Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, 5 roti dengan 2 ikan. Gak mungkin. Tapi itu terjadi karena Yesus melakukan mujizat, karena Yesus berkuasa. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak menyadari itu. Karena apa? Mereka sedang ketakutan. Ya. Padahal sebelumnya mereka sudah lihat, oh Yesus, Dia bisa melakukan mujizat, beri makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya mereka juga harus yakin, oh Yesus juga pasti bisa meredakan badai ini. Tapi kenapa mereka tidak memiliki keyakinan itu? Karena mereka lupa akan mujizat Tuhan, mereka lupa akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Kenapa? Karena ada ketakutan yang datang masuk ke dalam hati mereka, bahwa mereka akan tenggelam karena badai. Kita juga mungkin sering mengalami itu, saudara. Kita punya masalah. Saking takutnya, sampai kita bingung mau ngapa-ngapain. Padahal sebelumnya
Tuhan itu sudah tolong kita loh. Padahal sebelumnya kita sudah pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika sekarang lagi ada masalah, kita masih takut. Ya. Kita masih khawatir. Kita masih bimbang, kita masih bingung bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah ini. Padahal sebelumnya Tuhan sudah tolong. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Padahal sebelumnya Tuhan sudah memberikan mujizat dalam hidup kita. Tapi ketika masalah itu sedang ada sekarang, kita sepertinya bimbang. Kenapa? Karena kita takut. Ya, kita takut akan masalah kita saat ini. Oleh sebab itu, apa yang harus kita miliki? Yaitu adalah kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Saudara, ketaatan tidak menjamin kita akan bebas dari badai kesulitan, dari masalah hidup kita. Tapi ketaatan itu mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja dan memberkati hidup kita. Amin. Itu fungsi kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita setia datang kepada Tuhan, setia beribadah, setia baca firman, setia ajarkan firman ke keluarga, ke anak-anak kita. Bukan berarti tidak ada masalah, masalah tetap ada. Tetapi dengan kita tahan kepada Tuhan, di tengah-tengah masalah itu, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita akan melihat ada berkat Tuhan nyata. Kita akan melihat ada pertolongan Tuhan nyata. Kita akan melihat ada mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena kita taat kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan menyertai hidup kita, ketika kita taat kepada Tuhan, maka yang diberikan oleh Tuhan adalah keberanian. Keberanian supaya kita bisa melangkah keluar dari perahu pergumulan kita. Keberanian agar kita bisa melewati setiap badai yang besar yang ada saat ini. Kita tetap tenang sampai akhirnya kita melihat bahwa di depan sana Tuhan sudah menyediakan satu rencana yang besar, yang terbaik bagi kita. Jadi yang pertama kita butuh ketaatan. Ya. Berkali-kali firman Tuhan menuliskan bahwa aku akan memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan menyertai orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan melindungi orang yang mengasihi Dia. Artinya, firman Tuhan katakan ada penyertaan yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan, yang hidupnya benar sama Tuhan. Itu janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Jadi sekarang saudara, mari kita berikan hidup kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan berarti kita kasihani Tuhan. Oh Tuhan, kau kasihannya, bukan. Ya. Tuhan itu Allah yang mulia. Yesus itu Allah yang mulia. Orang hina Yesus, kemuliaannya itu gak bakal hilang, saudara. Orang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Orang bilang Yesus itu adalah manusia biasa. Orang bilang Yesus itu adalah bukan juru selamat. Tapi kemuliaannya gak bakal hilang. Orang Yahudi, orang agama Yahudi itu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Mereka menganggap bahwa yang namanya juru selamat itu pasti harus mendatangkan kebaikan buat orang Yahudi.
Oleh sebab itu saudara, orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan datangnya juru selamat. Mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Enggak. Tauratnya sama. Taurat yang kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu sama dengan mereka. Sama. Kisahnya juga sama. Mereka percaya Musa, mereka percaya Nuh, sama. Mereka percaya Daud, mereka percaya Salomo. Tapi orang Yahudi gak percaya adanya Yesus. Mereka tidak menyembah Yesus karena mereka menganggap Yesus itu bukan juru selamat. Dia gagal sebagai Mesias, dia gagal sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia mati. Karena orang Yahudi tidak bangkit. Pertanyaannya sekarang saudara, sebagai orang Kristen, ketika ada orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, apakah kemuliaannya hilang? Tidak. Kemuliaannya Yesus itu tetap ada, kuasanya tetap nyata, statusnya tetap Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang merendahkan Yesus, ada orang menghina Yesus itu bukan Tuhan, kemuliaannya tetap ada. Nah, mengasihi Tuhan itu artinya kita ini, manusia ini, kita ini ciptaan Tuhan. Maka sebagai ciptaan kita harus selalu memuliakan Tuhan. Jangan sampai ciptaan Tuhan itu rusak. Dan Tuhan tidak ingin supaya hidup kita ini rusak. Artinya kita bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi yang pertama saudara, agar kita bisa melewati badai, pertama kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Ya. Ketakutan malah menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia biasa. Wajar manusia itu takut. Artinya kita tahu bahwa kita ini terbatas. Ya. Kita takut misalkan minggu depan saudara harus bayar berapa, tapi sampai sekarang belum ada uangnya. Wajar kita takut. Gimana nih? Kalau misalkan minggu depan gak ada uangnya, kami akan diusir. Takut. Wajar. Atau misalkan saudara kerja gajian baru minggu depan, ternyata hari ini uang saudara nggak ada, tinggal sedikit misalkan untuk beli beras. Ada rasa takut. Gimana ini? Uang tinggal sedikit, apakah cukup 1 minggu ini buat beli makan? Kalau nggak cukup, bagaimana nanti anak-anak, istri bisa makan? Ada rasa takut dalam hidup kita. Rasa takut itu menyadarkan kita saudara bahwa kita ini manusia biasa. Kita ini terbatas. Ya. Kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, rasa takut itulah yang seharusnya menguatkan kita supaya kita harus dekat kepada sumber yang tidak terbatas. Siapa itu? Tuhan. Ya. Kemarin pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus meninggal. Bapak kepala umat Katolik seluruh dunia, dia meninggal. Dia minta dikuburkan di gereja yang sering dia layani waktu dia belum menjadi paus, di luar dari negara Katolik. Seorang pemimpin rohani dunia sekalipun
sudah Tuhan panggil. Apalagi kita, saudara, kita ini terbatas. Ya. Tidak semua kita bisa lakukan. Tidak semua kita bisa miliki. Tidak semua kita bisa mengerti. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada sumber yang tidak terbatas itu. Siapa? Yaitu berkali-kali firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa melakukan mujizat yang tidak ada menjadi ada, seperti memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mati kemarin dan dia bisa bangkit kembali setelah 3 hari kematiannya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kita bawa ketakutan itu kepada Tuhan. Karena dengan kita datang kepada Tuhan, kita semakin menyadarkan diri bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, dengan ketakutan yang kita miliki, kita akan mengingat janji Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Ketika murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ketakutan karena perahu mereka akan tenggelam karena badai yang besar, tiba-tiba mereka melihat ada sosok dari tengah laut berjalan mendekati mereka. Pertanyaannya begini, saudara. Mereka ini kan sudah lama mengikut Yesus. Mereka kan setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Seharusnya mereka tahu dong penampilan Yesus itu. Misalkan saya dengan Bapak Sera, saya ketemu, saya lihat dari jauh. Oh, ini sepertinya Bapak Sera nih penampilannya tinggi, besar, ganteng, putih, nah, gitu kan. Dari jauh kita sudah tahu nih. Dari bentuk tubuhnya kita tahu, oh ini Bapak Sera nih. Misalkan dengan Mama Repa, ya, dilihat dari jauh, ini seperti Mama Repa nih. Ya, dari mukanya, dari bentuk tubuhnya, dari jauh kan, oh ini Mama Repa. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Kita lihat, kita tahu bagaimana ciri-cirinya. Tapi saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu malah mengira bahwa yang ada di depan mereka itu hantu. Firman Tuhan bilang, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Karena apa? Saking takutnya mereka, jadi merubah cara pandang mereka, sehingga mereka tidak sadar lagi kalau yang di depan mereka itu adalah Yesus. Jadi mereka udah gak ngerti lagi. Mereka sudah lupa. Karena apa? Karena mereka sedang ketakutan dan tidak menemukan jalan keluarnya seperti apa. Jadi yang di depan dia pun, Yesus yang di depan mereka pun, mereka anggap itu hantu. Kadang-kadang saudara, ketika kita punya masalah, itu akan berubah cara berpikir kita. Ya. Ada orang datang ke rumah, kita langsung bilang, paling dia cuma mau ngomongin kita doang, gak pernah bantu. Misalnya cuma jelekin ke orang, kita langsung ada cara berpikir seperti itu. Ya. Ada orang di depan lewat, jangan-jangan tukang tagih, jangan-jangan debt kolektor atau apa, kita langsung berubah
cara berpikir kita. Ternyata Bapak Gembala lagi lewat kan rumah kita. Tapi kita udah kepikiran, jangan-jangan Pak tadi datang di apa? Kenapa? Karena ketakutan itu merubah cara berpikir kita. Dan selalu orang yang dalam ketakutan itu selalu berpikirannya negatif kepada orang. Oh, ini pasti mau utang, oh ini pasti mau pinjam duit, oh ini mau nagih utang, ini mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Selalu kita punya cara berpikir yang negatif. Kenapa? Karena kita sedang takut. Kita sedang takut. Karena kita sedang berpikir mencari solusi, ternyata nggak ada solusinya. Nah itu. Oleh sebab itu, di dalam Matius 11 ayat 28, makanya Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Saudara yang hari ini berbeban berat, saudara yang letih, lesu menjalani hidup ini, saudara nggak tahu lagi mau pergi kemana, mau minta tolong kemana, saudara nggak tahu lagi harus berbuat apa. Yesus berkata, datang kepadaku. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu saudara sepertinya kita lepas, plong, tenang, bukan lega. Tuhan tidak ingin kita berpura-pura bahagia padahal kita sedang bersusah hati. Tuhan tidak ingin kita menyimpan dan memendam rasa takut, rasa khawatir, rasa marah, rasa kecewa ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan yang besar saat ini. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengakui Dia, menyerahkan diri kepada Dia, karena Tuhan akan berikan kita kelegaan. Jiwa kita akan tenang dan kita akan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Yang kedua, jangan takut. Serahkan segala khawatir saudara kepada Tuhan. Dia katakan tadi, nyatakanlah dalam doa, berdoa, bermohon. Ya. Kalau nangis-nangis di depan orang saudara bisa, kenapa kalau kepada Tuhan saudara nangis? Kalau bisa janganlah nangis ke depan orang, nangisnya itu kepada Tuhan. Curahkan isi hati saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil menangis pun. Karena firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu, sehingga damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kita, dan itu akan melampaui segala akal kita yang terbatas. Kita berpikirnya mau begini, ternyata Tuhan akan berikan jauh lebih dari yang kita pikirkan. Sebabnya saudara, yang kedua adalah jangan takut. Yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah ketakutan murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka sedang ada di tengah badai gelombang yang besar, maka firman Tuhan katakan, jam 3 malam datang Yesus berjalan di atas air. Yang ketiga adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun pada saat itu kondisi sedang malam hari, tidak kelihatan, semuanya gelap, tidak terlihat apapun. Ya. Meskipun saat itu
gelombang sudah sangat besar dan perahu mereka akan terbalik, akan tenggelam. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus datang menjumpai mereka jam 3 pagi. Kemudian Yesus menenangkan badai itu. Saudara, ini artinya apa? Yesus bukan berarti tidak peduli bagi kita. Yesus sangat peduli bagi kehidupan kita. Ya. Yesus datang dan hadir menolong kita di waktu yang tepat, sesuai dengan waktunya kita. Kadang-kadang kita berjalan dalam iman seperti dalam kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada secercah harapan. Tapi kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Itulah yang dinamakan dengan iman. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir dalam hidup kita. Saudara harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai. Lalu Petrus datang, "Guru, kalau itu memang Tuhan, biarkan aku pergi ke sana menjumpaimu dan aku bisa berjalan di atas air." Lalu Petrus datang mendekati Yesus. Tiba-tiba ada angin kencang meniup. Firman Tuhan katakan, maka Petrus pun tiba-tiba hampir. Tadinya Petrus percaya nih bahwa yang di depan dia itu bukan hantu, tapi Tuhan. Tapi ketika dia berjalan, tiba-tiba ada angin, dia tergoda, dia hampir tenggelam, dia jatuh. Dia percaya, tapi percayanya itu setengah hati. Tiba-tiba ada yang goda, dia jatuh lagi. Awalnya dia percaya, dia sungguh-sungguh, oh Tuhan pasti tolong kita, oh Tuhan pasti bela kita, oh Tuhan pasti akan bantu kita menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba datang orang, ngapain sih kamu gereja? Toh orang gereja gak bisa bantu kamu, kok mulai goyah. Ngapain sih kamu pelayanan di gereja? Toh sampai hari ini gak ada berkat yang Tuhan kasih. Mulai goyah. Ini dia. Yang ketiga, saudara, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan itu akan menyertai kita. Ya. Jangan seperti Petrus, di tengah-tengah dia kurang percaya dan dia jatuh. Makanya Yesus berkata, "Hai engkau, kenapa kau kurang percaya kepadamu?" Tapi Yesus tetap menolong dia, membawa dia kembali ke perahu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melangkah dengan iman, percaya dengan sungguh-sungguh, berjalan bersama Tuhan di dalam pemeliharanya Tuhan. Sekalipun kita terjatuh, sekalipun kita gagal, tetapi kita akan melihat tangan Tuhan terulur bagi kita untuk mengangkat kita dan membawa kita keluar dari pergumulan untuk menuju kepada keberhasilan dan hidup yang penuh dengan harapan. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita supaya kita bisa berjalan melewati badai. Tuhan tidak berjanji tidak akan ada badai dalam hidup kita. Tuhan tidak berjanji tidak akan ada masalah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi Dia berjanji di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah masalahmu itu, Dia ada menyertai. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, Tuhan sedang menolong kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan saya ini penuh dengan pertolongan dari Tuhan. Ya, saya terlahir dengan kakinya itu O, kaki saya tidak bisa lurus. Kemudian orang tua saya setiap hari mereka menurut memijak kaki saya sambil berdoa setiap hari.
selama 6 bulan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba kakek saya bisa lulus nih Pak. Bisa lulus nih Pak. Ya. Saya lulus sekolah, saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja, tiba-tiba saya di PHK. Saya nganggur 6 bulan, saya melamar sana sini, tidak dapat pekerjaan. Ya, tidak dapat pekerjaan. Lamar sini, wawancara, tolak, wawancara, tolak. 6 bulan saya melamar. Tiba-tiba ada tawaran jadi guru, akhirnya saya terima lagi jadi. Waktu saya baru-baru menikah, istri saya itu kami tinggal di Kedoya, kerjaan saya itu hanya seorang guru. Gaji saya itu hanya 1 juta. Guru sekolah swasta, sekolah kecil. Istri saya waktu itu kami baru menikah, dia tidak bekerja. Karena setelah menikah beberapa bulan, istri saya langsung hamil. Dia nggak kerja, dia di rumah. Gaji saya 1 juta. Kalau saudara berpikir dari mana gaji 1 juta untuk makan 1 bulan, kan cukup. Apalagi di Jakarta, biaya mahal, bahan-bahan kebutuhan pokok. Kami berdoa terus sama Tuhan setiap hari. Tuhan cukupkan kami. Puji Tuhan selama 1 bulan saudara dengan gaji seperti itu. Puji Tuhan, ada aja jalan Tuhan, semuanya tercukupi 1 bulan itu. Tercukupi 1 bulan itu. Untuk bulan depan ada aja jalan Tuhan, 1 bulan tercukupi kebutuhan kami. Sampai anak kami yang pertama lahir, si Barnabas itu baru lahir, dia sudah sakit kuning, harus 3 hari di inkubator. Saya berdoa, Tuhan apalagi nih pencobaan ini. Dia lahir normal, kami sudah senang. Tiba-tiba dokter bilang, Pak, anaknya kuning, harus masuk inkubator. 3 hari dia masuk itu. Rumah sakitnya tidak ada BPJS, kami harus bayar lagi. 1 hari inkubatornya 1 juta, 3 hari 3 juta. Belum biaya rumah sakit, habis untuk biaya kami 8 juta sampai 10. Tapi semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Dilewati badai itu, dilewati pergumulan itu, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan semua yang terjadi sampai saat ini, banyak pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah tolong saya, maka Tuhan juga akan tolong kehidupan saudara. Amin. Tuhan kita sama, kuasanya pun sama, tidak berbeda. Oh, dia pelayan Tuhan, saya kasih kuasa yang besar, kasih mujizat yang besar. Oh, dia jemaat biasa, kasih mujizat kecil. Enggak. Tuhan adil, Tuhan mengasihi semua orang. Mujizat yang dia rasakan, mujizat yang kita alami, sama semua. Oleh sebab itu saudara, jangan ragukan